Ya, halo semuanya. Video kali ini kita masih akan membahas mengenai soal tes potensi skolastik, tapi pada bagian ini akan dibahas bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, video penjelasan mengenai soal pengetahuan kuantitatif ini akan dibagi dua video. Nah, ini video bagian pertamanya. Mari kita lihat saja pembahasan soalnya. Nah, kita mulai dari soal 61 karena biasanya pada soal tes potensi skolastik, bagian pengetahuan kuantitatif itu berada pada bagian akhir atau biasanya dimulai dari soal 61 sampai dengan terakhir. Kita mulai aja dari soal 61. Pada gambar di atas ada dua buah lingkaran sepusat dan masing-masing terbagi menjadi 8 bagian yang kongruen. Luas daerah lingkaran besar 3 kali luas lingkaran kecil. Jika sebuah titik dipilih secara acak dalam lingkaran besar, berapakah peluang titik yang terambil terletak pada daerah yang diarsir? Nah, kita lihat terlebih dahulu gambarnya. Untuk memudahkan kita beri titik-titik, titik pusatnya, kemudian titik yang lain. Nah, pada soal kita ketahui bahwa luas lingkaran besar itu sama dengan 3 kalinya luas lingkaran kecil. Maka kita bisa dapatkan bahwa luas juring OAB itu akan sama dengan 3 kali luas juring OPQ. Nah, dari situ kita akan memperoleh juga bahwa luas OPQ itu dibandingkan dengan luas ABQP itu sama dengan 1 dibanding 2. Nah, hal itu diperoleh dari kita bisa lihat luas ABQP itu sama dengan luas OAB dikurang dengan luas OPQ. Nah, luas OAB itu kita tahu bahwa dia itu 3 kalinya luas OPQ. Nah, berarti kan kita bisa dapatkan bahwa luas ABQP itu sama dengan luas 2 kalinya luas OPQ, sehingga kan perbandingan antara luas OPQ dan luas ABQP itu sama dengan 1 dibanding 2. Nah, untuk mengetahui peluang terambilnya titik yang terletak pada daerah yang diarsir, kita bisa peroleh dari luas daerah yang diarsir per luas lingkaran besar sama dengan 2. 2 di sini diperoleh karena daerah asirannya itu ada 2 bagian, kemudian dikali 2, 2-nya itu perbandingan tadi yang di atas, per 8. 8 itu potongan luas lingkaran besarnya. Tadi kan luas lingkaran besarnya dibagi 8 bagian, sehingga kalau disatukan lagi kan berarti dia ada 8 bagian. Nah, terus dikalikan dengan 3, 3 itu dari perbandingan bahwa tadi luas lingkaran besar itu sama dengan 3 kalinya luas lingkaran kecil. Nah, berarti kan 2 dikali 2 per 8 dikali 3 itu sama dengan 1/6. Sehingga kan pilihannya di sini adalah yang C. Soal nomor 62, berdasarkan grafik di atas, pada tahun berapa nilai ekspor negara Y kira-kira 2 kali lipat dari nilai impor negara X. Nah, perhatikan tabel di atas itu. Untuk negara itu
diagram batangnya yang sebelah kiri, kemudian yang negara Y diagram batangnya yang sebelah kanan, kemudian yang import itu daerah yang diarsirnya itu yang tipis, kemudian yang ekspor itu arsirannya tebal. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Nah, kemudian kita lihat pilihannya. Pada tahun 1985, nilai ekspor negara Y apakah 2 kali lipat dari nilai impor negara X? Jawabannya tidak ya. Nilai ekspor negara Y itu tidak sampai 2 kali lipat dari nilai impor negara X pada tahun 1985. Nah, kemudian yang B, tahun 1987 juga sama ya, tidak sampai 2 kali lipat nilai ekspor negara Y-nya itu tidak sampai 2 kali lipat dari nilai impor negara X. Kemudian pada 1988, pada tahun 1988, negara Y itu tidak mengekspor sama sekali. Dilihat dari tabelnya itu, daerah yang tebalnya itu tidak ada. Jadi jawaban yang C juga bukan. Kemudian yang D, tahun 1989, kira-kira apakah dia nilai ekspor negara Y itu 2 kali lipat dari nilai impor negara X? Kalau dilihat dari grafik atau diagram di atas itu, kira-kira hampir sama ya. Yang untuk tahun 1989 untuk negara Y sama nilai impor negara X. Jadi yang D itu bukan. Kemudian yang E, kita lihat di sini nilai ekspor negara Y-nya, kemudian ini nilai impor negara X-nya. Nah, jika dilihat secara teliti bahwa di sini nilai ekspor negara Y itu 2 kali lipatnya nilai impor negara X. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Soal nomor 63, dalam sebuah kotak terdapat ballpoint merah, biru, dan hijau. Jika sebuah ballpoint diambil secara acak, peluang ballpoint tersebut berwarna merah adalah 2 kali lebih besar dari peluang terambilnya ballpoint biru dan 3 kali lebih besar dari peluang terambilnya ballpoint hijau. Jika di dalam kotak tersebut terdapat 12 ballpoint merah, berapakah jumlah total ballpoint dalam kotak? A. 10, B. 12, C. 14, D. 22, E. 28. Nah, perhatikan di sini. Untuk soal nomor 63 ini, peluangnya sebanding dengan banyaknya jumlah ballpointnya. Nah, kita lihat. Berarti perbandingan antara banyaknya ballpoint merah, kemudian biru dan hijau itu kita bisa lihat di sini. Banyaknya ballpoint merah itu kan 12. Nah, banyaknya ballpoint biru itu kita bisa lihat dari peluangnya bahwa ballpoint berwarna merah adalah 2 kali lebih besar dari peluang terambilnya ballpoint biru. Nah, artinya di sini sama aja dengan ballpoint berwarna merah itu 2 kali lebih besar dari banyaknya ballpoint biru.
Atau dalam hal ini, banyaknya bolpoin biru itu setengahnya dari bolpoin merah. Begitupun yang hijau. Di sini peluangnya 3 besar dari bolpoin hijau yang merah itu. Berarti banyaknya bolpoin yang hijau itu sepertiganya dari banyaknya bolpoin merah. Berarti kan di sini akan kita dapatkan perbandingannya itu 1 dibanding setengah dibanding 1/3. Nah, karena kita tahu tadi bahwa bolpoin merahnya jumlahnya banyaknya itu 12, maka kita kalikan aja perbandingannya ini dengan 12. Maka diperoleh banyaknya masing-masing bolpoin itu yang merah 12, kemudian yang biru itu 6, yang hijau itu 4. Sehingga dalam kotak itu jumlah total bolpoinnya itu adalah 12 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 22. Jadi pilihannya ya adalah yang D. Soal nomor 64, dari gambar di atas, manakah pernyataan yang benar tentang X, Y, dan Z? Nah, soal nomor 64 ini disajikan gambar segitiga ABC, kemudian sisi-sisinya itu ada X, Y, Z. Nah, kemudian ada sudut-sudutnya, sudut A itu 45 derajat, sudut C itu 95 derajat. Sudut yang B belum diketahui. Nah, untuk menyelesaikan soal 64, kita harus cari terlebih dahulu sudut yang B. Caranya, kita tinggal mengurangkan 180 derajat, karena kan total besar sudut pada segitiga itu 180 derajat, kemudian dikurangin dengan sudut-sudut yang lainnya yang diketahui, yaitu 45 derajat dan 95 derajat. Sehingga diperoleh sudut B-nya itu adalah 40 derajat. Nah, kemudian kita tahu bahwa panjang sisi dalam segitiga itu sebanding dengan besar sudut di hadapannya. Nah, misalkan di sini panjang sisi Z itu sudut yang di hadapannya itu sudut A, atau yaitu 45 derajat. Kemudian yang Y itu sudut di hadapannya itu sudut C, yaitu 95 derajat. Kemudian sisi X itu di depannya itu yaitu sudut B, yang tadi hasilnya 40 derajat. Nah, kita juga tahu bahwa semakin besar sudutnya, maka semakin panjang sisi yang berada di hadapannya. Sehingga kita akan bisa tahu bahwa sudut A itu lebih besar daripada sudut B dan lebih kecil daripada sudut C. Sehingga kita bisa memperoleh bahwa nilai Z itu lebih besar daripada X dan dia juga kurang dari Y. Sehingga pilihan yang tepat itu adalah yang A. Soal nomor 65, manakah yang mempunyai nilai terbesar? Yang A 4/7 kali 80%, yang B 6/7 dikali 70%, yang C 9/14 dikali 80%, yang D 11/14 dikali 60%, yang E 9/7 dikali 50%. Nah, untuk menjawab soal nomor 65 ini, kita tinggal menghitungnya aja hasil dari
pilihan A sampai E. Nah, di sini kalian bisa mengubahnya dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk desimal. Nah, di sini saya akan mengubahnya dalam bentuk pecahan, yang artinya jika diubah dalam bentuk pecahan berarti penyebutnya harus sama supaya kita bisa membandingkan nilainya. Kita lihat dulu yang A. 47 kali 80% itu hasilnya akan diperoleh 32/70. Nah, kemudian yang B akan diperoleh 6/7 kali 70%. Hasilnya itu 42/70. Nah, yang C 9/14 kali 80%. Hasilnya akan diperoleh 36/70. Kemudian yang D 11/14 dikali 60%. Hasil akan diperoleh 33/70. Kemudian yang E 9/7 dikali 50% diperoleh 45/70. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa manakah yang mempunyai nilai yang terbesar. Karena kan di sini punya sudah sama. Tinggal melihat pembilangnya aja yang mana yang paling besar. Nah, yang terbesar adalah yang E, dia 45/70. Soal nomor 66, perhatikan gambar di atas. Terdapat 3 himpunan A, B, dan C. Pernyataan yang menggambarkan daerah yang diarsir adalah, di sini diberikan 5 pilihan jawaban. Nah, kita lihat gambar ketiga himpunan di atas. Nah, untuk menjawab soal nomor 66, mari kita lihat pilihannya satu persatu. Kita lihat yang A. Yang A itu A irisan B, kemudian diiriskan lagi dengan B irisan C. Gambarnya akan seperti ini. Nah, gambarnya tidak sesuai dengan gambar pada soal ya. Jadi yang pilihan yang A kurang tepat. Kemudian kita lihat yang B. B itu A gabungan B, kemudian diiriskan dengan kurung B gabungan C. Gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat gambarnya juga tidak sesuai dengan gambar di soal ya. Jadi pilihan B juga kurang tepat. Nah, kemudian kita lihat pilihan C. Pilihan C itu dalam kurung A irisan B, kemudian diiriskan lagi dengan C. Gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat gambarnya juga tidak sesuai dengan gambar di soal ya. Di yang C kurang tepat. Kemudian kita lihat yang D. Yang D itu A gabungan C kemudian diiriskan dengan B. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, pilihan yang D ini gambarnya sama ya dengan gambar yang di soal. Jadi yang D itu benar untuk sementara. Tapi kita lihat dulu yang E. Yang E itu dalam kurung A dikurang B, kemudian digabungkan dengan dalam kurung B dikurang C. Nah, gambarnya seperti ini. Gambar yang pilihan E tidak sesuai dengan gambar di soal ya. Jadi tadi jawaban yang benar itu adalah yang soal nomor 67. Pada gambar grafik di atas, manakah pertidaksamaan yang cocok sehingga daerah yang memenuhi adalah daerah yang diarsir? Nah, perhatikan gambar grafik nomor 67 itu. Gambarnya merupakan grafik linear
karena berupa garis lurus. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 67, kita terlebih dahulu menentukan persamaan garisnya. Nah, kita lihat garisnya itu dia memotong sumbu X di 3,0, kemudian sumbu Y di 0,-2. Artinya garis itu juga melalui titik di 3,0 dan 0,-2. Nah, dari dua titik itu kita bisa menentukan persamaan garisnya dengan cara Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk menentukan nilai X1 itu kemudian X2 Y2, kalian terserah mau milih titik yang mana duluan. Di sini saya memilih X1 Y1 itu 3, X1-nya 3, Y1-nya 0, kemudian X2-nya 0, dan Y2-nya -2. Kemudian disubstitusikan, sehingga nanti diperoleh persamaan garisnya itu adalah 2X dikurang 3Y sama dengan 6. Nah, kemudian kita tentukan pertidaksamaannya ini. Karena ini pertidaksamaan, maka tanda hubungnya kita harus cari dulu. Nah, di sini grafiknya itu daerah yang diarsir itu di sebelah kanan garis. Nah, artinya ini dia nanti tandanya akan lebih besar. Tanda penghubungannya. Kemudian garisnya itu tidak putus-putus. Artinya nanti dia tanda hubung pertidaksamaannya itu mengandung sama dengan. Nah, di sini kita bisa peroleh bahwa bentuk pertidaksamaannya itu adalah yang 2X dikurang 3Y lebih besar sama dengan 6. Di sini pilihannya yang A. Soal nomor 68. Jika mutlak Y kurang dari 1 dan Y tidak sama dengan 0, manakah pernyataan di bawah ini yang selalu benar? Yang pertama itu Y kurang dari 3Y. Yang kedua Y lebih dari Y kuadrat lebih dari Y pangkat 3. Yang ketiga Y lebih dari 1 per Y. Yang keempat Y kuadrat lebih dari 1 per Y kuadrat. Kemudian pilihan jawab yang A, 1, 2, 3 saja yang benar pernyataannya. Kemudian yang B, 1 dan 3 saja yang benar. Yang C, 2 dan 4 saja yang benar. Yang D, hanya 4 yang benar. Yang E, semua pilihan benar. Nah, sekarang kita lihat soalnya dan pernyataannya. Di sini kita lihat nilai mutlak Y itu kurang dari 1. Nah, kita bisa mengambil nilai Y yang sesuai syarat yang diberikan. Misalkan Y sama dengan negatif setengah. Nah, kemudian kita substitusikan ke 4 pernyataan tersebut. Yang pertama, jika kita substitusikan, nah nanti ketemu hasilnya di sini negatif setengah kurang dari negatif 3 per 2. Nah, pernyataan ini salah. Karena kan negatif setengah itu lebih besar daripada negatif 3 per 2. Nah, selanjutnya untuk pernyataan 2 kita peroleh 1/4 kurang dari negatif 1/8. Nah, pernyataan 2 di sini juga salah. Karena kan 1/4 harusnya lebih besar daripada 1/8. Nah, kemudian yang ketiga akan diperoleh negatif setengah
lebih dari negatif 2. Nah, pernyataan ini benar. Karena kan negatif setengah itu nilainya lebih besar daripada negatif 2. Nah, kemudian kita substitusikan ke pernyataan 4, Y-nya itu. Diperoleh seperempat kurang dari 4. Nah, itu pernyataannya benar ketika nilai Y sama dengan negatif setengah disubstitusikan, maka pernyataan 4 benar. Nah, di sini kan nilai mutlak, syaratnya itu nilai mutlak Y kurang dari 1. Nah, kita ngambil Y sama dengan negatif setengah. Kita coba lagi. Misalkan ketika Y-nya itu positif. Atau tadi kan Y-nya itu negatif setengah. Jika kita ambil Y-nya itu positif setengah, kan dia juga memenuhi syarat mutlak Y kurang dari 1. Artinya kan kita bisa mengambil nilai Y-nya itu positif setengah. Nah, ketika kita substitusikan nilai Y-nya setengah, di sini pernyataan ketiga itu salah ketika dimasukkan Y-nya itu setengah. Karena diperolehnya setengah lebih dari 2. Harusnya kan setengah itu kurang dari 2. Nah, ketika dimasukkan Y-nya positif setengah, pernyataan 3 itu salah. Nah, untuk yang pernyataan 1, 2 sampai 4, kalau Anda belum yakin, coba kalian substitusikan. Karena di sini ketika nilainya positif setengah, cuma pernyataan 3 aja yang salah. Nah, jadi karena kita sudah mencoba nilai Y-nya itu dari negatif setengah dan positif setengah, di sini kan bahwa dari 4 pernyataan tersebut, pilihan jawaban yang memungkinkan itu hanya pernyataan 4. Atau pilihan di sini hanya pernyataan 4 yang benar. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 69, jika 24 dibagi oleh bilangan positif N bersisa 4, manakah pernyataan tentang N yang pasti benar? Yang pertama, N adalah bilangan genap. Yang kedua, N adalah faktor dari 20. Yang ketiga, N adalah bilangan ganjil. Yang keempat, N adalah kelipatan 5. Pilihan jawabannya, pernyataan 1, 2, dan 3 saja yang benar. Yang B, pernyataan 1 dan 3 saja yang benar. Yang C, pernyataan 2 dan 4 saja yang benar. Yang D, hanya pernyataan 4 yang benar. Yang E, semua pilihan benar. Nah, kita lihat dulu. Jika 24 dibagi oleh bilangan positif N bersisa 4, kita lihat bahwa bilangan 24 bersisa 4 itu jika dibagi 5, 10, 15, dan 20. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan pernyataannya. Yang pertama, N adalah bilangan genap. Nah, di sini N-nya di sini 5 itu termasuk bilangan ganjil. Jadi yang satu ini salah, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, N adalah faktor dari 20. Faktor dari 20 ada 1, 2, 4, 5. Sementara bilangan 24 bersisa 4 jika dibagi 5, 10, 15, dan 20. Tidak ada nilai 2-nya. Jadi pernyataan 2 itu kurang tepat. Kemudian 3, N adalah bilangan ganjil. Nah, di sini tidak hanya bilangan ganjil karena 10 itu bilangan genap. Nah, yang paling mungkin itu adalah pernyataan keempat. N adalah kelipatan 5. Karena di sini 24 bersisa 4 jika dibagi 5, 10, 15, dan 20.
Nah, jadi pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Hanya pernyataan 4 saja yang benar. Soal nomor 70. Sekumpulan data 3, 5, 7, 9. Jika ditambahkan sebuah data bernilai P yang merupakan bilangan positif, manakah median yang mungkin? Pilihan yang pertama 5, yang kedua 6, ketiga 7, keempat 8. Nah, pilihan jawaban nomor 70 itu yang A, pilihan 1, 2, 3 saja yang benar, kemudian yang B, pilihan 1 dan 3 saja yang benar, kemudian yang C, pilihan 2 dan 4 saja yang benar, yang D hanya 4 yang benar, yang E semua pilihan benar. Nah, kita tahu bahwa nilai median dari suatu data itu adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Nah, sekarang kita lihat. Ada beberapa kemungkinan penempatan nilai P pada data yang diketahui. Yang pertama itu, kemungkinan nilai P-nya itu berada di depan. Nah, ketika nilai P-nya berada di depan dari urutan bilangan tersebut, maka nilai median yang terdapat pada data tersebut adalah 5. Nah, kemungkinan yang kedua itu nilai P-nya itu ada di tengah. Nah, nilai P-nya ini akan jadi mediannya. Nah, nilai P yang mungkin itu adalah 5, 6, ataupun 7. Nah, di sini karena 5 sudah, berarti kita bisa mendapatkan nilai mediannya itu 6. Nah, kemungkinan yang ketiga itu P-nya itu berada di posisi paling terakhir pada urutan data tersebut. Nah, ketika nilai P-nya berada pada urutan terakhir, maka nilai median yang mungkin itu adalah 7. Jadi, berdasarkan pilihan nomor 70 itu, nilai yang median yang mungkin itu adalah 5, 6, 7. Nah, jadi pilihan jawaban yang benar itu adalah yang A. Pilihan 1, 2, dan 3 saja yang benar.